Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkenaan tentang konsep komunitas. Di sini kita bisa membagi menjadi 5 item proses pembelajaran di dalam konsep komunitas tersebut. Yang pertama itu adalah kita akan mempelajari tentang prinsip komunikasi. Yang kedua, komponen komunikasi. Yang ketiga, bentuk dari komunikasi. Yang keempat, tujuan dan fungsi komunikasi. Dan yang kelima itu adalah komunikasi sebagai proses. Di sini kita bisa melihat bahwasanya komunikasi membangun hubungan dan memungkinkan pengorganisasian sepanjang daur kehidupan, sehingga setiap pesan yang disampaikan memiliki maksud dan tujuan. Pengirim pesan bermaksud atas keadaan sadar atau tidak sadar untuk mencapai sesuatu dengan berkomunikasi. Jadinya ketika kita memberikan sebuah pesan, itu berlandaskan kepada sebuah komunikasi. Komunikasi itu bisa kita dapatkan secara sadar maupun tidak sadar. Komunikasi kesehatan berupaya meningkatkan perolehan pengetahuan dengan melihat dari harapan minimum dan persyaratan yang dapat diterima untuk menunjukkan pembelajaran itu telah terjadi setelah intervensi menggunakan komunikasi. Jadinya ketika kita melakukan sebuah intervensi terhadap perubahan status kesehatan, itu selalu mendekatkan pada komunikasi. Komunikasi yang baik sehingga memiliki harapan terjalinnya status kesehatan yang lebih baik setelah adanya intervensi. Tergantung intervensi kita berupa apa. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah komunikasi diharapkan memberi sebuah kiasan yang menghasilkan sebuah fakta maupun realita yang terjadi sebagai sebuah perubahan sikap hingga perilaku. Jadinya komunikasi itu sebagai wadah di dalam kita ingin merubah perilaku seseorang, ya, merubah perilaku hingga sikapnya untuk menjadikan manusia yang baik, terutama di bidang kesehatan. Komunikasi perawat lebih dari sekadar berbicara dengan pasien dan perawat lain. Perawat adalah garis depan komunikasi yang memberikan mereka keterampilan dan teknologi yang tepat dapat meningkatkan setiap bagian dari organisasi perawatan kesehatan. Jadinya di sini keperawatan itu adalah profesi yang dekat dengan pasien. Tidak hanya memberikan sebagai bantuan kuratif yang didapatkan dari kolaborasi dokter, tetapi seorang perawat itu harus mampu memberikan komunikasi yang terapeutik terhadap pasien yang kita lakukan proses keperawatan. Jadinya pendekatan yang paling baik itu adalah bagaimana kita caranya mendekatkan melalui komunikasi yang efektif. Sedangkan di dalam pengertian komunikasi memiliki istilah dalam bahasa Inggris itu adalah communication, berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Komunikasi adalah suatu proses pemberian, penyampaian, atau bertukarnya gagasan, pengetahuan, dan lain-lain yang dapat dilakukan melalui sebuah percakapan, tulisan, atau tanda-tanda. Komunikasi adalah proses pengalian pikiran-pikiran serta pesan-pesan seperti sarana transportasi yang mengangkut barang-barang dan manusia. Bentuk komunikasi ditentukan oleh cahaya yang bisa dilihat dan suara yang bisa didengar. Jadinya ketika kita melakukan sebuah komunikasi ini dapat berupa suara maupun indera penglihatan kita. Proses komunikasi terjadi tanpa kata-kata, ya jelas ada ya. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Komunikasi nonverbal ini diekspresikan dengan ekspresi wajah, gerak tubuh, postur tubuh, dan hambatan fisik seperti jarak dari lawan bicara. Jadinya ketika kita melakukan komunikasi itu tidak harus berucap dengan verbal, bahkan dengan non-verbal, yaitu bisa dilihat dari ekspresi wajah ketika kita melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita.
Hubungan pribadi yang baik digambarkan sebagai kemampuan perawat untuk mengajukan pertanyaan dengan kebaikan dan memberikan informasi dengan cara yang tidak menakut-nakuti, yang menunjukkan minat, menciptakan perasaan penerimaan, kepercayaan dan hubungan yang harmonis, terutama dalam masyarakat multikultural modern. Jadinya di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwasanya proses komunikasi itu sangat diperlukan ya ketika kita ingin melakukan sebuah pencarian pengolahan data, memberikan proses pelayanan kesehatan kepada pasien, terutama seorang perawat itu harus mampu beradaptasi dengan pasien dengan membina hubungan saling percaya, salah satunya dengan komunikasi yang efektif. Di sini kita bisa dapat melihat ya ada dua gambar ya, saya berikan A dan B dan di tengah-tengah itu ada gambar hitam. Kenapa bisa terjadi? Karena komunikasi dapat terjadi bila adanya pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Jadinya komunikasi itu dapat terlanjut, dapat lebih baik lagi apabila keduanya memiliki sebuah pengalaman tentang yang mereka komunikasikan. Kemudian yang kedua adalah jika daerah tumpang tindih menyebar menutupi lingkaran A dan B atau B menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, semakin besar kemungkinannya tercipta suatu proses yang efektif. Jadinya, jika lingkaran yang hitam di tengah tersebut semakin besar tingkatannya dan hampir sama dengan A dan B tersebut, maka komunikasi itu semakin terbentuk. Tetapi kalau daerah tumpang tindih, ini makin mengecil dan menjauh, sentuhannya kedua lingkaran tersebut tidak ada, atau cenderung mengisolasi lingkaran masing-masing, komunikasi yang terjadi sangat terbatas. Bahkan besar kemungkinan komunikasi terjalin akan gagal dalam menciptakan suatu proses komunikasi. Artinya, lingkaran yang hitam tersebut apabila semakin menjauh ya, antara A dengan B itu tidak ada tumpang tindih ya, tidak ada tumpang tindih di antara keduanya, maka itu akan terjadi tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Ya. Bahkan komunikasi yang kita berikan kepada pasien misalnya itu cenderung gagal. Kedua lingkaran ini tidak akan saling menutup secara penuh karena dalam konteks komunikasi antar manusia tidak pernah ada manusia di atas bumi ini yang memiliki perilaku, karakter, dan sifat-sifat yang persis sama. Artinya, denah atau wilayah yang tumpang tindih seperti warna hitam tersebut itu tidak akan menutup secara keseluruhan, menutupi lingkaran A maupun lingkaran B. Karena manusia memiliki pedoman ataupun memiliki perilaku dan karakter yang pasti yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Komponen komunikasi yang paling baik dalam diringkas sebagai transmisi pesan dari pengirim ke penerima dengan cara yang dapat dimengerti. Pentingnya komunikasi yang efektif tidak dapat diukur dalam dunia bisnis dan kehidupan. Tapi komponen utama dalam proses kita melakukan sebuah komunikasi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konteksnya, yaitu komunikasi dipengaruhi oleh konteks yang dimana itu akan terjadi. Jadinya ketika kita melakukan sebuah proses komunikasi itu harus ada konteks, harus ada judulnya, apa yang harus kita komunikasikan kepada lawan. Kemudian yang kedua, sender and encoder. Sender atau encoder adalah orang yang mengirim pesan. Jadinya bagaimana prosesnya kita memberikan pesan kepada orang lawan bicara kita sebagai komunikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pesan. Pesan adalah ide utama yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim. Jadinya ketika kita melakukan sebuah komunikasi, pesan apa yang kita berikan kepada komunikan. Kemudian yang keempat adalah penerima atau decoder. Penerima atau decoder ini adalah orang yang pesanannya dituju atau ditargetkan. Sejauh mana decoder memahami pesan bergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan penerima, daya tangkap mereka terhadap pesan, dan ketergantungan encoder pada decoder. Jadinya, ketika kita memberikan sebuah komunikasi kepada
komunikan, misalnya komunikator dan lain-lain, terhadap lawan bicara kita, itu kita harus melihat dulu dari segi pengetahuan. Kira-kira apa yang kita komunikasikan dapat dicerna atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Adalah komponen utama dari proses komunikasi karena memungkinkan pengiriman untuk menganalisis kemajuan dari pesan. Jadinya, apakah kita dalam melakukan komunikasi tersebut ada umpan baliknya atau tidak terhadap penerima pesan yang kita berikan. Bentuk komunikasi yaitu yang pertama adalah komunikasi antarpersonal. Komunikasi ini juga biasa disebut dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi ini juga akan terjadi antara komunikator dengan komunikan secara langsung, baik bertatap muka langsung maupun tidak. Yang kedua, komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi antara seseorang dan kelompok tertentu. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang berlangsung pada suatu kelompok. Salah satu contohnya adalah yang pertama, small group. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan grup yang kecil, kemudian medium group, dan large group. Jadinya, di dalam bentuk komunikasi khusus kelompok ini ada 3 tahap ya. Di dalam kita melakukan sebuah komunikasi, contohnya saja sebagai seminar dan ini. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi massa, merupakan bagian dari komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sebuah sarana bantu lainnya seperti leaflet, koran, televisi, dan ini. Tujuan komunikasi. Komunikasi terjadi tentu memiliki sebuah alur yang memberikan kiasan arti sebuah tujuan. Yang pertama, melalui komunikasi maka sebuah pesan yang disampaikan pada komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Yang kedua, melalui komunikasi maka komunikator dapat memahami komunikan atau sebaliknya. Ketiga, melalui komunikasi komunikator berusaha supaya pendapat atau pesan dapat diterima oleh orang lain. Dan yang keempat, melalui komunikasi dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan. Sedangkan fungsinya itu, yang pertama adalah komunikasi sebagai kendali, kedua sebagai motivasi, ketiga ungkapan perasaan atau emosi, dan yang keempat saran penyampaian informasi. Demikian pemaparan tentang komunikasi, konsep komunikasi. Jika ada yang kurang paham di dalam materi tersebut, silakan mengunjungi website alsansu.com. Saya akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.